Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, basmalah adalah ucapan yang kita setiap harinya pasti kita baca itu. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menulis surat juga dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula tasmiyah. Ada perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah. Basmalah itu yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan tasmiyah itu bacaan Bismillah saja. Jadi kalau bacaan Bismillah saja disebut tasmiyah. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap itu disebut dengan apa? Basmalah. Tasmiyah dan basmalah ini apa fungsinya dalam kehidupan kita? Kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah? Karena hakikatnya Bapak sekalian, ba di dalam ucapan Bismillah, karena di situ ada ba, Bismillah, kata Imam Al-Qurtubi mempunyai makna lil isti'anah, artinya minta tolong. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam perbuatan-perbuatan kita. Takdirnya ya, artinya ada kata-kata atau fiil kata Syekh Utsaimin yang dihilangkan, yaitu af'alu kadza bismillah. Aku melakukan perbuatan ini bismillah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Di dalam segala macam aktivitas kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makan kita, dalam minum kita, dalam pakaian kita, di dalam ibadah kita. Apalagi dalam ibadah, kita sangat membutuhkan, sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah menyebutkan setelah beribadah meminta pertolongan karena kata beliau ibadah itu berat, Pak. Syaqun 'alan nufus, berat atas jiwa kita. Coba deh, kalau kita lagi sholat untuk khusyuk terus dari awal sampai akhir, berat tidak? Berat. Untuk kita betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai yang Rasulullah lakukan, berat. Ada orang yang mau pergi ke masjid aja kakinya seperti berat sekali. Ada orang yang ketika ia pergi ke masjid sholat ternyata sulit sekali untuk khusyuk. Ada orang puasa Ramadan untuk betul-betul maksimal di dalam puasanya berat sekali.
Maka semua itu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan, kita baca bismillah. Kenapa? Supaya Allah tolong kita di dalam mencerna makanan itu, Pak. Dengan mengucapkan bismillah, Allah tolong ya kita untuk memakannya, kemudian mencernanya. Ketika kita membaca bismillah atau basmalah, maka di saat itu akhal Islam azani Allah wa iyyakum, Allah akan berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan. Ketika kita memakai pakaian, ketika kita minum dan yang lainnya, maka kita ucapkan bismillah, yang artinya dengan memohon pertolongan nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhal Islam sangat ditekankan ya membaca bismillah itu pada beberapa tempat. Yang pertama yaitu sebelum membaca Al-Qur'an di awal setiap surat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri atau bagaimana? Sebagian ulama mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri, tidak masuk di dalam surat manapun kecuali surat An-Naml, di mana Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada raja, seorang wanita, yang di situ tertulis wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Dan terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Menjadi dua pendapat. Pendapat sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ya. Namun ingat Pak ya, bahwa seluruh ulama sepakat bahwa semua ulama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Nah, mereka yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah mengatakan berarti alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanirrahim 2. Kemudian Maliki yaumiddin 3. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Ini atas pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk apa? Al-Fatihah. Mereka berdalil, apa dalil mereka? Yaitu hadis qudsi dalam riwayat Muslim, di mana Allah Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat itu Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku menjadi 2 bagian. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Apabila hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berfirman, hambaku memujiku. Kata mereka, lihat, Allah membagi Al-Fatihah menjadi 2. Kemudian Allah mengatakan apa? Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Allah memulai Al-Fatihah dari alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga itu menunjukkan, kata mereka, bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk surat Al-Fatihah. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Dasar dalil mereka yang paling sharih yaitu yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Disebutkan ya bahwa Nabi SAW ketika membaca Al-Fatihah beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah asar seorang sahabat, fa innaha ayatun minha, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk salah satu ayat Al-Fatihah. Demikian pula dalam Rasam Utsmani
ketika Utsman bin Affan ya di zaman Abu Bakar juga membukukan Al-Quran, itu Bismillahirrahmanirrahim ditulis satu. Jadi pendapat mayoritas ulama dan ini insya Allah yang rajih. Namun Pak, menjadi perselisihan para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat jahar, sholat yang dikeraskan, itu disunahkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Artinya kalau imam baca Al-Fatihah nih ya, apakah imam disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim juga dengan keras? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin dan seterusnya. Atau tidak disyariatkan mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu hendaknya dikeraskan. Di antara dalilnya hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berkata, la usalliyanna lakum salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan salat untuk kalian seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Hurairah pun membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras. Akan tetapi riwayat ini dhaif. Dan semua dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan keras tidak ada yang sahih. Sementara jumhur ulama dan madhab yang tiga, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Dalilnya yaitu hadis Anas bin Malik yang dikutip Imam Muslim dan yang lainnya. Apa kata Anas? Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali fakanu yastaftihuna al-qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka semua membuka bacaan itu dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam riwayat yang lain, fakanu la yaqra'una bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafaz fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Hajar, perbedaan riwayat ini tidak menunjukkan hadis tersebut guncang, muttarib, seperti yang diklaim oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Akan tetapi kata Ibnu Hajar, riwayat ini saling menafsirkan satu sama lainnya. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar itu termasuk ulama mazhab Syafi'iyah. Namun beliau condong kepada pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan untuk dikeraskan. Dan itu pendapat yang sahih, yang rajih insyaallah. Ya, beliau Ibnu Hajar maksudnya condong kepada penghasanan hadis Muslim tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mereka tidak mengeraskan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau di Indonesia ya karena rata-rata banyak yang di atas mazhab Syafi'i, mereka menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu harus dikeraskan. Bahkan kalau antum jadi imam kemudian nggak baca Bismillah, mereka menganggap nggak sah. Ya. Padahal ya kalau kita perhatikan dalil-dalil dari kedua pendapat tersebut, tampak kepada kita bahwa pendapat jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ya. Pendapat mayoritas ulama menyebutkan bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak disyariatkan. Ikhwata Islam, tidak disyariatkan maksudnya tidak disyariatkan untuk dikeraskan ya. Kemudian kita akan menyebutkan tempat-tempat yang lainnya, tempat-tempat kapan disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, sebelum menulis surat. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya.
bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja Heraklius, ya, kemudian juga kekaisaran, di mana isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa yang sunnah di dalam menulis surat yaitu kita mulai dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pertanyaannya apa? Kalau Bapak WhatsAppan sama teman, ya, kalau Bapak WhatsAppan sama teman, itu lebih baik salam dulu atau bismillah dulu? Hah? Kalau Bapak WhatsAppan sama teman, lebih baik bismillah dulu atau salam dulu? Alasannya? Jadi pertanyaannya Pak, WhatsAppan tuh lebih dekat ngobrol atau surat? Saya katakan WhatsAppan tuh lebih dekat ngobrol, percakapan dibandingkan surat. Cuma percakapan yang berbentuk apa? Tulisan. Maka saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan kalau WhatsAppan salam dulu. Beda dengan email. Kalau email itu ya memang surat yang antum layangkan ya kepada seseorang atau perusahaan dan yang lainnya, maka yang sunnah baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Adapun WhatsAppan itu percakapan. Sedangkan percakapan berbeda dengan surat. Maka yang lebih baik kita mulai dengan bacaan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tempat yang ketiga yang kita dianjurkan membaca, ya. Tadi yang dianjurkan membaca basmalah hanya dua. Yang pertama sebelum membaca Al-Quran, yang kedua sebelum menulis surat. Adapun tempat yang lainnya yang dianjurkan itu tasmiyah. Apa itu tasmiyah tadi Pak? Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Basmalah itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Sedangkan tasmiyah itu cukup bacaan apa? Bismillah saja. Kapan dianjurkan? Yang pertama, tasmiyah. Tasmiyah itu dianjurkan pertama sebelum makan. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW melihat seorang anak makan nggak baca Bismillah, tangannya kemana-mana. Kata Rasulullah, ya gulam, sammillah. Wahai anak, sammillah, sebut nama Allah. Artinya baca Bismillah. Nah ini, adapun doa sebelum makan yang masyhur di kalangan kita umat Islam ya di Indonesia, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketahuilah akhi, ini hadisnya dhaifun jiddan. Ya. Ini hadis sangat lemah sekali. Jadi yang sahih hanya bismillah. Ya, jadi antum kalau makan ya cukup baca apa? Bismillah. Kemudian tempat yang selanjutnya, yang keberapa? Membaca tasmiyah yang kedua, yaitu sebelum atau ketika keluar rumah. Ini si adiknya dibangunin. Jangan tidur di majelis nak. Nggak boleh tidur di majelis. Rasulullah SAW mengajarkan kita Pak, ketika keluar rumah membaca apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, orang yang mengucapkan ini ketika keluar rumah akan dikatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa wukita.
kamu diberikan hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Masya Allah. Dan setan akan minggir dan berkata kepada teman-temannya, bagaimana kamu akan bisa menggoda orang yang dikatakan kepadanya, kamu diberikan hidayah, kamu dicukupi, kamu dilindungi. Masya Allah. Tempat yang selanjutnya, yaitu sebelum naik kendaraan dan ketika telah duduk, ketika kita mau naik kendaraan. Jadi ketika kaki antum sudah mau naik ke kendaraan, ucapkan apa? Bismillah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Dia adalah Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, ketika meletakkan kakinya di pelana di tempat naik kuda itu atau unta, beliau mengucapkan Bismillah. Kemudian ketika telah duduk di atasnya, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Masyaallah. Nah, ini ya doa naik kendaraan namanya. Kemudian selanjutnya, ketika hendak masuk WC, disebutkan dalam hadis, ya, sitrun ma baina ru'yatil jin wa auratil ins, bismillah. Penutup antara pandangan jin dengan aurat manusia itu ucapan bismillah. Artinya kalau antum masuk WC nggak baca bismillah, setan bisa melihat kemaluan antum. Kalau setannya perempuan, bisa-bisa senang sama antum. Ya, akhirnya tiap malam mimpinya jima lo lagi. Gara-gara antum masuk WC nggak baca bismillah. Ya, makanya kita ketika kita masuk WC kita ucapkan bismillah, Allahumma apa? Doa masuk WC apa, Pak? Ayo. Hah? Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan jin perempuan tuh. Iya. Karena jin itu bisa jatuh cinta sama antum. Ya, kalau antum tiap malam mimpinya jima itu ada sinyal, berarti ada jin yang senang sama antum itu. Hati-hati. Kemudian di antara tempat yang dianjurkan membaca bismillah, ya, sebelum minum juga dianjurkan baca apa? Bismillah. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah dianjurkan membaca bismillah setiap teguk? Ya, atau cukup di awal saja. Sebagian mengatakan dianjurkan membaca bismillah setiap teguk, Pak. Ya, setiap teguk bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Mereka berdalil, di antara dalil mereka yaitu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbu al-'abda idza akala aqlatan yahmaduhu 'alaiha wa idza syariba syurbatan yahmaduhu 'alaiha. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia makan sesuap dia memuji Allah. Kalau dia minum seteguk dia memuji Allah. Jadi setiap suapnya itu dia baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Sementara sebagian ulama mengatakan cukup membaca bismillah di awalnya saja. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Dan ini insyaallah yang rajih. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita sedikit menafsirkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tadi sudah kita sebutkan, Pak, ba di dalam ucapan bismillah mempunyai makna apa? Al-isti'anah.
Sementara Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir mengatakan ba dalam bismillah itu mempunyai makna lil musahabah, artinya menyertai. Sehingga kata beliau itu menunjukkan bahwa dalam aktivitas kita hendaknya kita sertai ucapan apa? Bismillah. Namun Bapak sekalian, aktivitas manusia itu tidak lepas dari 3. Aktivitas manusia tidak lepas dari apa? Dari 3. Yang pertama, yaitu aktivitas yang sifatnya ibadah. Yang pertama, aktivitas yang sifatnya apa? Ibadah. Mohon maaf ya, yang tidur nanti saya tunjuk, saya tanya. Aktivitas yang sifatnya apa? Ibadah. Yang namanya ibadah itu tidak lepas dari wajib atau apa? Sunnah. Nah, aktivitas yang sifatnya ibadah, yang sifatnya wajib atau sunnah, apakah disyariatkan membaca bismillah atau tidak? Jawab, wajib menunggu dalil. Kenapa? Karena kata para ulama, al-aslu fil ibadah al-man'u. Pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilaksanakan dulu sampai ada dalil. Maka kalau ada dalil yang menganjurkan membaca bismillah, silahkan. Kalau tidak, jangan. Contoh misalnya, kalau antum mau sholat, sebelum takbiratul ihram antum baca bismillah. Allahu Akbar. Disyariatkan tidak? Tidak, bahkan bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in, tidak pula para ulama madhab. Kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat sudah ya melakukannya. Mereka yang paling tahu tentang kebaikan. Maka untuk aktivitas yang sifatnya ibadah, Pak, yang itu hukumnya wajib atau sunnah, tidak boleh kita mengatakan disunnahkan baca bismillah kecuali dengan dalil. Ingat itu. Yang kedua, aktivitas manusia yang sifatnya wajib, makruh atau haram. Aktivitas yang hukumnya makruh atau apa? Haram. Apakah disyariatkan membaca bismillah? Tidak. Kalau itu sifatnya makruh, maka makruh membaca bismillah. Kalau itu sifatnya haram, maka haram baca bismillah. Contoh, antum mau minum arak, baca bismillah. Haram. Ya. Mau nyanyi dangdutan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram kata para ulama. Ini namanya istihza. Ya. Termasuk memperolok. Mau merokok, bismillah. Bismillah. Kita katakan tidak boleh. Rokok haram ya akhi. Iya. Kemudian aktivitas yang ketiga, itu aktivitas yang sifatnya mubah. Dia tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak pula apa? Haram. Maka apakah disyariatkan membaca bismillah untuk aktivitas yang sifatnya mubah? Jawab iya. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, ini adik-adik tolong ya, ngajinya yang fokus ya. Jangan tidur, jangan celangak-celinguk ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan wala taj'a ala madja'in la yadhkuruna Allah fihi wala yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat alaihim tirah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk ataupun berbaring di sebuah tempat berbaring dan mereka tidak menyebut nama Allah, tidak pula bersalawat kepada Rasulullah,
kecuali itu akan menjadi penyesalan untuk mereka nanti pada hari kiamat. Dalam satu riwayat, illa qamu ala misli jifati himar, kecuali mereka bangkit darinya dalam keadaan seperti bangkai keledai. Jadi itu menunjukkan Pak, dianjurkan ketika kita mau duduk bismillah, ketika mau tidur bismillah. Dalam aktivitas apapun yang sifatnya itu mubah, baca apa? Bismillah. Ya, ketika antum duduk tahu-tahu ada jin lagi tidur, gimana? Antum dudukin, ya akhirnya ganggu antum terus. Itu bisa terjadi ya akhul Islam, azan ya Allah wa ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, dengan memohon pertolongan nama Allah. Ya, jadi ba dalam bismillah tersebut ada dua makna. Makna yang pertama, ini yang dirajikan Imam Al-Qurtubi, yaitu lil isti'anah, yaitu minta tolong. Dan makna yang kedua, ba di dalam itu yang mempunyai makna lil musahabah, menyertai. Artinya hendaknya bacaan bismillah itu menyertai segala macam aktivitas kehidupan kita. Kita ucapan bismillah. Antum mau baca bismillah dan yang lainnya. Maksudnya bukan baca Quran ya, baca buku maksudnya ya. Kalau baca Quran kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Isim, di situ ada kata bismillah, ism. Ismillah. Isim di sini Pak berbentuk tunggal dan diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu kata yang berbentuk tunggal dan diidhofahkan itu mempunyai makna umum. Maka artinya bismillah artinya mencakup seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita katakan bismillah artinya dengan seluruh nama Allah. Terjadi perselisihan para ahli bahasa. Isim itu asalnya dari kata apa? Ada yang mengatakan, dan ini yang dirajikan Imam Al-Qurtubi, isim dari kata sumu yang artinya tinggi. Ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan isim dari kata simah yang artinya tanda. Dan kalau kita perhatikan dua pendapat ini benar. Untuk Allah Subhanahu wa taala isim itu dari kata sumu yang artinya tinggi karena semua nama Allah tinggi. Dan juga mempunyai makna simah karena nama Allah itu tanda untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum punya nama antum siapa? Budi. Namanya siapa? Ali, namanya siapa? Ya, Arman, namanya siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, saya mau tanya sama Bapak nih. Ada berapa nama Allah? Ada berapa nama Allah? Ada, hampir semuanya mengucapkan 99, betul? Ada yang pendapat yang lain? Nama Allah ada berapa? Ada banyak. Lebih dari 99? Ada berapa dong? Pokoknya banyak aja. Dan ini yang sahih kata Imam Nawawi. Loh, bukankah ada hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya ia pasti masuk surga. Loh, bukankah hadis itu menunjukkan Allah memiliki 99 nama? Kata Imam Nawawi apa? Kata-kata 99 nama ini tidak menunjukkan pembatasan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan setelahnya siapa yang menghitungnya. Berarti 99 ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menghitungnya. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa nama Allah hanya 99. Terlebih disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari
bahwa nanti di hari kiamat Rasulullah SAW akan diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan di dunia. Dalam hadis juga Rasulullah SAW berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan melalui namamu yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun dari manusia. Sedangkan yang Allah sembunyikan tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti nama Allah ada berapa? Banyak. Tidak hanya di 99. Sekarang saya mau tanya, sifat Allah ada berapa? Ada yang bisa jawab? Sifat Allah ada berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oh, pada diem nih. Sifat Allah ada berapa? Banyak. Atau hanya 20? Ada 20 apa banyak? Ah, Masya Allah. Lebih banyak mana? Sifat atau nama? Nama? Atau sifat? Sifat jauh lebih banyak daripada nama. Kenapa? Karena tidak setiap sifat Allah boleh dijadikan nama. Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat boleh dijadikan apa? Nama. Ya. Bayangkan Pak, kalau yang kita pelajari dahulu itu sifat Allah ada 20, wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, terus sampai akhirnya. Kita katakan Pak, bahwasanya sifat wajib 20 itu tidak ada dalil sama sekali. Sekarang nama Allah aja 99. Kalau setiap nama mengandung sifat tidak? Jika setiap nama mengandung sifat berarti harusnya lebih dari lebih dari 20. Contoh misalnya Pak, nama Allah Al-Ali. Dalam ayat kursi kan, wa huwal aliyyul azim. Berarti nama Allah itu Ali dan Azim. Ali itu artinya apa? Yang maha tinggi dan mempunyai sifat tinggi. Sifat tinggi ini tidak ada dalam 20 sifat. Al-Azim yang maha agung dan besar. Sifat azim ini tidak ada dalam 20 sifat. Allah mempunyai sifat ridha tidak Pak? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Tapi sifat ridha ini tidak ada dalam 20 sifat. Dalam Al-Quran Allah membenci, melaknat, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah murka kepada mereka, Allah laknat mereka, Allah sediakan untuk mereka neraka jahanam. Sementara sifat murka, melaknat tidak ada dalam 20 sifat. Kalau kita hanya mengimani 20 sifat saja, berarti berapa banyak sifat-sifat Allah yang harus kita tolak. Makanya keyakinan 20 sifat ini Pak tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pula para imam yang 4. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Sifat Allah sangat banyak, nama Allah sangat banyak. Kemudian untuk apa sih Allah memperkenalkan namanya? Bismillah, dengan nama Allah. Karena Pak, agar pertama kita betul-betul memahami, mempelajari, mendalami, menghayati tentang nama-nama Allah tersebut. Pelajari nama-nama Allah itu.
Ketika Bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Apa maknanya? Masya Allah. Ketika kita ucapkan ya dalam sholat kita Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Nama Allah Al-Kabir. Coba kita selami bagaimana kebesaran Allah, bagaimana besarnya Allah dengan melihat makhluk-makhluknya yang luar biasa. Di tahun 2011, NASA menyatakan bahwa mereka telah mengirim astronot sampai ke planet Merkurius, Marikh. Itu ternyata sampai ke sana itu 8,5 bulan, 8,5 bulan. Kecepatan per jam 20.000 kilometer. 1 jamnya 20.000 kilometer ditempuh 8,5 bulan. Hitung sama antum tuh. Itu baru planet yang terdekat dengan bumi. Gimana belum lagi Jupiter sono? Itu baru langit dunia. Itu baru langit dunia, Pak. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Melihat ciptaannya saja besar sekali. Luar biasa besar. Maka di saat itu hati kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. Makanya mempelajari nama-nama Allah itu manfaatnya luar biasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Allah memperkenalkan dalam suratnya. Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allamal Qur'an. Yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa dia? Khalaqal insan. Yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan. Yang telah mengajarkan berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Kalau siapa yang ingin memahami Ar-Rahman, baca surat Ar-Rahman. Akan Anda dapati bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana luasnya karunia Allah dan rahmatnya yang tak terhingga sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Itu semua karunia Allah dan rahmatnya. Nah, dengan kita mempelajari Ar-Rahman, Ar-Rahim, tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Ya Allah, ternyata nikmat Engkau kepadaku banyak sekali. Sementara maksiatku kepada Engkau, ya Allah, selalu naik kepadamu. Malu kita jadinya sama Allah, Pak. Ya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Tapi ternyata kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Makanya Allah menyuruh orang-orang Banu Israel untuk mengingat nama nikmat Allah. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai anak-anak Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Kenapa Banu Israel disuruh mengingat Allah? Supaya mereka bersyukur kepada Allah. Demikian pula kita. Ketika kita mengenal nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masya Allah. Bagaimana kasih sayang Allah yang kita rasakan setiap harinya. Setiap waktunya, setiap detiknya. Sampai detik ini kita bisa bernafas. Alhamdulillah oksigen ada di mana-mana, Pak. Kita nggak butuh beli oksigen. Bayangkan kalau oksigen dibeli kayak galon, susah, Pak. Karena kebutuhan oksigen manusia paling besar, Allah jadikan oksigen yang paling banyak di dunia ini. Karena manusia butuh air, Allah berikan air. Allah turunkan air hujan. Ya. Dan kalau kita perhatikan, Pak, semua yang di alam bumi ini kalau kita perhatikan tidak lepas dari nama-nama Allah, Pak. Bapak lihat hujan yang turun. Bagaimana Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes.
Allah tidak turunkan hujan seperti Anda menuangkan air dari ember. Bayangkan kalau hujan itu kayak antum menuangkan air dari ember. Hancur semua kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan itu setetes demi setetes. Dan kecepatannya hanya 10 km per jam. Supaya tidak menghancurkan makhluk yang ada di bawahnya. Bayangkan kalau 20 km per jam. Bolong semua, Pak. Allahu Akbar. Itu menunjukkan kepada sifat apa? Rahman. Penyayang. Coba kalau kita turun hujan, kita lihat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yansyuru rahmatah. Allah menyebarkan air hujan itu untuk kebutuhan makhluk-makhluknya. Pepohonan tumbuh, merekah, ya bunga-bunga. Untuk kebutuhan siapa? Kita juga. Tanah-tanah pun menjadi subur dan gembur. Untuk kebutuhan siapa? Kita juga. Allah alirkan sungai-sungai. Dengan sungai-sungai itu tumbuh pepohonan-pepohonan. Terlihat hijau dan indah. Untuk keperluan siapa? Kita juga. Masya Allah. Rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa sekali, Pak. Sementara kita ketika melihat pemandangan yang indah, Pak, hanya sebatas, wah indah ya, wah indah ya. Tak pernah ingat dan tak pernah mengambil pelajaran bahwa pemandangan yang indah itu menunjukkan kepada nama penciptanya. Namanya Al-Jamil, yang maha indah. Masya Allah, Allah maha indah. Melihat ciptaannya aja indah sekali. Bagaimana surganya? Bagaimana dirinya? Masya Allah. Iya. Antum pernah perhatikan semut nggak, Pak? Semut tuh lebih kuat dari kita semua loh, Pak. Loh, masa lebih kuat dari kita semua? Orang saya angkat diginin mati. Oke. Saya tantang Anda. Semut 24 jam nggak pernah berhenti. Gerak terus jalan sana, jalan sini. Antum perhatikan. Tidak ada semut malas-malasan, tidur. Alah, enaklah. Semut 24 jam tidak ada pernah istirahat, Pak. Jalan sana, jalan sini, angkat sana, angkat sini. Bahkan benda yang berkali-kali lipat lebih besar dari dia diangkatnya terus naik. Bahkan, Pak, ya, saya pernah waktu sama Syekh Abdul Razak di tingkat 24. Syekh Abdul Razak bilang ke saya, Badr, barusan saya mikir, gedung setinggi ini kira-kira ada semut nggak ya? Tiba-tiba saya lihat loh, ada semut. Masya Allah. Bagaimana dia naik dari bawah ke atas? Sambil bawa barang lagi. Coba antum 24 jam kayak semut, bisa nggak? Sambil bawa barang ke sana kemari. Wah, jalan sana, jalan sini. Teler, Pak. Makanya benar kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Makanya jangan sombong ente. Ya. Sama semut aja masih kalah kamu itu. Maka menunjukkan kepada nama apa? Al-Qawi. Allah yang maha kuat dan pemberi kekuatan. Masya Allah, akal Islam azani Allah wa yakum. Kalau itu makhluknya yang kecil saja kuat begitu. Bagaimana penciptanya? Rabbus samawati wal ard, Rabbul izzati wal jalalah. Ya. Saya pernah lihat di YouTube, Pak, ada 10 orang barat kuat-kuat, semuanya badannya kuat-kuat, hebat-hebat, besar-besar. Mau tarik tambang sama seekor singa. Kalah. 10 orang manusia, kuat-kuat lagi. Singanya 1 orang, tinggal digini aja. Gabruk semua. Lemah. Berarti dia yang maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan pada hamba-hambanya. Siapa yang Allah kehendaki. Kekuatan makhluk-makhluk yang ada di bumi gak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan malaikat.
Setiap gunung itu dijaga malaikat. Rasulullah pernah diusir dari Taif, didatangi malaikat gunung. Lalu malaikat ini berkata, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan angkat 2 gunung akhsyab ini. Aku timpakan kepada mereka. Bayangkan Pak, ngangkat gunung Pak. Kita ngangkat mobil aja gak kuat. Gunung diangkatnya oleh malaikat. Kekuatan luar biasa Pak. Iya. Maka dari itulah Bapak sekalian, di situ akan tumbuh sifat apa? Wah, kita manusia ini lemah. Maka janganlah sombong. Karena Rabbmu maha kuat, super kuat. Ya, kalau makhluk-makhluk saja lebih kuat dari kita. Ya, siapa yang pernah pancok sama monyet, Pak? Orang utan tuh kuat sekali, Pak. Ya. Orang utan itu kalau antum dicakar sama dia, patah antum tuh. Kuat sekali. Makanya Masya Allah ya akhi, kita perhatikan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melihat makhluk-makhluk Allah menunjukkan kepada apa? Sifat dan nama Allah. Pernah nggak antum ambil sarang lebah? Antum ambil sarang lebah, belah sama antum. Perhatikan lubang-lubangnya itu sama semuanya Pak. Ukur pakai apa? Penggaris. Ukurannya sama semua. Padahal lebah nggak pernah belajar matematika, nggak pernah belajar fisika, nggak pernah belajar apa-apa. Tapi dia bisa membuat lubang yang sama banyak lagi, berdempetan. Siapa yang mengajarkannya kalau bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Menunjukkan kepada nama apa? Al-Alim. Yang maha berilmu. Subhanallah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita itu banyak-banyak berpikir tentang penciptaan langit dan jangan cuma mikirin makan hari ini makan apa ya, besok makan apa ya. Jangan Pak, pikiran kita itu jangan cuma seputar perut sama kemaluan gitu loh Pak. Tapi selalu kita berpikir, saya pernah Pak lagi jalan tahu-tahu di tanah itu ada sarangnya rayap. Dia naik ke atas, di atas tanah begitu, tapi begini miring dan bercabang lagi tanpa tiang. Siapa yang manusia yang bisa bikin bangunan kayak gitu? Miring, bercabang, tanpa tiang. Sampai detik ini nggak ada hotel kayak gitu, Pak. Tapi rayap bisa loh, Pak. Hanya menggunakan ludah saja. Coba antum ludah pakai ludah antum. Bisa nggak? Coba mikir, kita pikirkan, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau makhluk-makhluknya yang luar biasa seperti itu, bagaimana penciptanya? Siapa yang mengajarkannya kalau dia Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Al-Alimul Hakim, Al-Azizur Rahim, Al-Jabbarul Mutakabbir. Ya, coba kita pelajari nama-nama Allah itu. Renungkanlah. Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, duduk, berbaring. Mengingat Allah di sini bukan hanya sebatas zikir, tapi menuntut ilmu, mengingat penciptaannya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata apa? Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Maka peliharalah kami dari azab neraka. Masya Allah. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian.
Ya, kalau kita memperhatikan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali mengandung faidah-faidah dalam kehidupan kita. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau sikap saya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.